Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita pada kesempatan pagi hari ini Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Dumai, Ibu Ani Sulastri. Yang sama-sama kita hormati dan yang sangat saya banggakan ini narasumber dari SPM Bidang Pendidikan Provinsi Riau dan Tanoto Foundation. Selamat datang kepada Bapak Herianto, SHUT MT, dan selamat datang juga kepada Ibu Ardianti SPD. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di Kota Dumai pada kegiatan hari ini. Yang sama-sama kita hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Dumai atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati pengawas PAUD sekota Dumai. Dan tak lupa pula ini hadir Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kelurahan sekota Dumai, sekaligus Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Kelurahan sekota Dumai. Dan yang sangat saya banggakan, saya sayangi kader Posyandu 6 SPM dan hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta berkah nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama hadir pada kegiatan pelatihan SPM untuk kader Posyandu tahun 2025. Selawat beriring salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dengan melepaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawatnya kita kepada beliau di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui Posyandu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan yang juga mitra pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kader Posyandu sebagai garda terdepan diharapkan mampu memberikan pelayanan dasar yang terintegrasi 6 bidang SPM. Selama ini Posyandu yang kita kenal hanya dengan melayani di bidang kesehatan. Saat ini Posyandu mungkin bukan hal kayak mana, Posyandu ini udah hal yang lama. Cuman ini kalau mau dibilang baru lahir, mungkin betul baru lahir. Tapi ini udah direncanakan oleh pemerintah di tahun 2014. Cuman berjalannya mulai di tahun kemarin. Tapi untuk kami selaku ketua, waktu itu masih menjabat di Bunda Posyandu. Nah, untuk 2025 ini udah kemarin diberikan amanah bukan lagi sebagai Bunda Posyandu tapi sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu, di mana Posyandu ini yang 6 SPM. Mungkin kalau untuk bidang kesehatan kita udah sama-sama ketahui apa pelayanan yang diberikan. Di sini ada hal yang baru, yaitu di bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum dan sosial, perlindungan masyarakat di bidang serta sosial. Jadi hari ini dilaksanakan kegiatan oleh bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini izin saya bertanya, hadir semua 36 kader. 36 kader kita hadir semua? Hadir. Nah, ini kita didatangkan narasumber. Harapan saya kepada kader, lepaskan dulu segala MOU yang berkaitan dengan kegiatan di rumah, supaya apa yang diberikan oleh narasumber nanti bisa kita terima. Kalau seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke narasumbernya. Kenapa ini saya tekankan? Sayang narasumber sudah hadir jauh-jauh, ternyata kita saat ditanya narasumber nanti, Ibu, Bapak ada yang mau ditanyakan? Tak ada. Kenapa? Karena pikirannya udah fokus mau
pulang. Jadi sayang gitu, sayang rasa kita. Jadi jangan nanti saat ditanyakan narasumber, Bapak Ibu mengerti? Mengerti. Kenapa? Mau jemput anak katanya kan. Jadi semua hal apa yang bisa dijadikan cepat akhirnya menjadi singkat gitu. Jadi jangan hal yang kita harapkan itu para kader kita khususnya bidang pendidikan ini lebih memahami tugas dan fungsinya seperti apa. Kalau di bidang kesehatan sama-sama kita ketahui memang melayani segala sesuatunya terbaik, itu imunisasi, sweeping dan segalanya. Dan untuk 5 bidang SPM ini kemarin bidang sosial juga sudah melakukan pertemuan kader. Jadi harapan saya ke depannya mungkin nanti dari kita ketua tim pembina Posyandu beserta pengurus pembina Posyandu kota, mungkin di tahun depan izin mungkin Pak Heri, mungkin insya Allah kalau anggaran memungkinkan mungkin kami akan mengundang Pak Heri mungkin untuk kembali ke Kota Dumai. Dalam hal ini mungkin kita lebih menekankan untuk semua bidang Pak Heri, tidak pertemuan ini gara-gara anggaran tak ada Pak Heri, jadi dititipkan di OPD terkait sehingga kegiatan ini mencar-mencar, tidak di satu titik. Harapan saya kemarin itu saya maunya kader dibuat pertemuan satu titik semuanya, sehingga kader pendidikan bukan hanya tahu tentang kerja di bidang pendidikan, kader sosial juga seperti itu. Jadi ada sinergi antara bidang kesehatan dan 5 bidang SPM yang lainnya. Kenapa? Kalau ada sinergi, dia di lapangan dia merasa dia memiliki tanggung jawab. Apa yang dia lihat? Misalnya dia temukan masyarakat yang susah, yang menemukan ini kader pendidikan, tapi karena dia tahu ini tugasnya kader sosial, dia bisa berkomunikasi Pak Eri, sehingga dia bisa menghubungi kawannya, memberitahukan, Ibu ini kita temukan begini-begini, jadi ada laporan tindak lanjut yang masuk. Jadi harapan saya mudah-mudahan tahun depan Allah ijabah niat baik kita, sehingga kita bisa memperkuat lagi untuk pembina Posyandu yang ada di Kota Dumai. Dan kepada kader satu yang saya tekankan, bekerjalah dengan nawaitu lillahi ta'ala. Jangan dulu ditanya nominal rupiahnya. Kenapa hal ini saya tekankan? Kalau kita sudah menanyakan nilai nominal rupiahnya, pekerjaan yang ringan pun akan menjadi berat, apalagi yang berat, bertambah berat. Jadi segala sesuatu yang kita buatkan, kita minta hanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu bukan dari bentuk nilai rupiah, berkah bisa anak yang sukses, berkah bisa diberikan kesehatan, berkah bisa diberikan keluarga yang bahagia. Jadi saya mohon kepada kader saat ini, harapan saya tolong tanamkan dulu nawaitu untuk kita bekerja bagaimana untuk Posyandu 6 SPM ini dapat berjalan. Mungkin nanti bisa ditanya ke narasumber terkait SOP bidang pendidikan itu seperti apa. Harapan saya dengan adanya Posyandu 6 SPM ini untuk angka putus sekolah akan menjadi lebih kecil untuk kedepannya, dan anak-anak putus sekolah dapat kita jangkau untuk mengikuti ujian-ujian paket yang ada. Dan tolong kepada Bunda PAUD kecamatan, Bunda PAUD kelurahan, pemerintah sekarang sudah menggalakkan 13 tahun, wajib belajar 13 tahun. Kalau zaman-zaman kita dulu masih 12 tahun, sekarang sudah diwajibkan 13 tahun. Dengan diwajibkannya 13 tahun ini emban amanah kita sebagai Bunda PAUD lagi, bukan sebagai ketua tim pembina Posyandu. Kenapa? Saat ini masyarakat kalau kita singgung terkait pendidikan anak usia dini, mereka akan mengatakan itu lebih mahal dari pendidikan sekolah dasar. Nah, kami dari pemerintah Kota Dumai khususnya bersinergi kemarin dengan Dinas Pendidikan, mungkin masih dengan Ibu Kabin kita yang lama, Ibu Mira. Kemarin kami sudah mencoba meminimalisir bagaimana supaya anak-anak bisa menjangkau sekolah pendidikan PAUD negeri kita memang betul-betul terjangkau. Kadang kenapa hal ini saya sampaikan kepada Ibu Camat, Ibu Lurah. Kadang kita bergaul di masyarakat, kita menanyakan, anaknya sekolah di mana Bu? Dia bilang TK ini. Kenapa nggak ngambil negeri Bu? Negeri sekian Bu, swasta sekian, lebih bagus pendidikan di swasta. Jadi ini beban untuk kita sebagai Bunda PAUD, amanah untuk kita sebagai Bunda PAUD, lebih memberikan penjelasan kepada masyarakat kita.
Apalagi saat ini di Kota Dumai khususnya hanya tinggal 14 PAUD yang aktif, itu pun PAUD kelurahan kita yang ada. Yang sebelumnya ada sekitar PAUD mandiri ada sekitar 90 PAUD mandiri. Kemarin saya selaku Bunda PAUD sudah menyuruh dan menginstruksikan kepada Kabid PAUD kita untuk melakukan pendataan. Saya selaku Bunda PAUD mencoba bersinergi dengan perusahaan yang ada. Kemarin kami mencoba menjangkau di Kelurahan Batu Tritip. Dumai memang kota, tapi kita masih memiliki kelurahan yang sangat luar biasa jarak tempuhnya. Kami kemarin sudah mencoba turun ke lapangan bersama perusahaan dari Sinarmas dan sekarang lagi dalam proses. Jadi saya di sini mohon doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan proses yang dilakukan oleh perusahaan Sinarmas untuk mengikuti jejaknya Apikal yang kemarin sama-sama kita lihat. Apikal telah membangun SD Negeri 001 Lubuk Gaul yang saya lihat fasilitasnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan mimpi kita yang kedua yang akan dibangun oleh Sinarmas itu rencananya kemarin SD 24, SD 25, pos PAUD di Kelurahan Batu Tritip, Posyandu dan Poskeskel kemarin. Sekarang lagi proses di pusatnya. Jadi mohon doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan harapan saya yang lebih cenderungnya itu pendidikan dulu. Kenapa? Kalau posyandu saat ini sudah dilaksanakan di tempat bidan desanya gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan pos PAUD dapat terwujud untuk Kelurahan Batu Tritip. Kenapa? Masyarakatnya juga luar biasa ramai di sana. Jadi pesan saya satu nih kepada Bunda PAUD kecamatan, Bunda PAUD kelurahan, mari kita bersinergi, mari kita bergandengan tangan untuk mengaktifkan lagi pos PAUD yang ada di kelurahan kita yang tersebar di 36 kelurahan. Tolong dikondisikan kembali pos PAUD kita yang saat ini mungkin mati suri atau mungkin sama sekali ada yang berjalan tapi muridnya tidak mendukung, mungkin kurangnya informasi yang kita berikan kepada masyarakat. Kenapa ini saya tekankan kepada Bunda PAUD? Bunda PAUD merupakan penguasa di kelurahan setempat. Jadi kalau berjalan pos PAUD kita, insya Allah posyandu kita pun akan bersinergi. Ya, harapan kita dengan tumbuh kembang anak yang ada di Kota Dumai, mudah-mudahan dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada narasumber kita pada hari ini. Tak lupa pula kepada seluruh pihak terkait serta seluruh kader yang bersedia hadir mengikuti pelatihan. Mari bersama satukan langkah menjadi penggerak SPM Posyandu dalam bidang pendidikan sehingga terciptalah PAUD berkualitas yang memberikan akses pendidikan usia dini yang lebih serta melibatkan peran aktif orang tua dan lingkungan masyarakat sekitar dalam mendidik anak untuk terus menyempurnakan hikmat pendidikan di Kota Dumai yang kita cintai ini. Ada titipan sebaik pantun, tersebut rukun Islam yang 5, sholat dan puasa harus ditunaikan. Berharap PAUD kita semakin menggema dengan pelatihan SPM bidang pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami mohon kepada Ketua Tim Pembina Posyandu yang juga menjabat sebagai Bunda PAUD untuk dapat foto bersama. Kami mohon untuk tidak duduk Ibu. Seluruhnya kami mohon seluruh hadirin untuk berdiri. Dikasih sikap sempurna. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi kepalkan tangan kanannya. Berikan senyuman terbaiknya. 1. Ibu ada lagi kodenya Bu. Oke, kode semuanya seluruhnya literasi. Berikan senyuman terbaik. 1, 3. Apakah ada lagi Bu? Posyandu, ayo atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.